Pernah kepikiran nggak sih kalau kewajiban kita sebagai warga negara itu ya cuma sekedar daftar aturan yang harus kita turuti? Nah, hari ini kita coba bedah konsep itu lebih dalam lagi. Kita nggak akan lihat ini sebagai beban, tapi lebih kayak sebuah perjanjian. Perjanjian yang sadar nggak sadar kita semua ikut di dalamnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling mendasar, sebetulnya apa sih yang menyatukan kita sebagai masyarakat? Cuma karena kita tinggal di tempat yang sama? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, semacam perekat tak terlihat yang mengikat kita semua? Jawabannya ternyata ada di sebuah ide yang udah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan perekat itu adalah sebuah perjanjian tak tertulis. Sesuatu yang kita semua sepakati, bahkan tanpa pernah menandatanganinya. Para filsuf kayak Rousseau menyebutnya kontrak sosial. Inilah fondasi dari cara kita hidup bermasyarakat sekarang ini. Intinya gini, kontrak sosial itu semacam pertukaran. Bayangin deh, kita semua setuju buat melepaskan sedikit kebebasan absolut kita, misalnya kebebasan buat main hakim sendiri. Dan sebagai gantinya, kita dapat keamanan dan ketertiban buat semua. Kita tukar sedikit kebebasan liar itu demi keteraturan yang bisa kita nikmati bersama. Dan seperti perjanjian pada umumnya, pasti ada dua sisi. Dalam kontrak sosial ini, dua sisi itu adalah hak yang kita dapatkan, dan kewajiban yang harus kita berikan. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin, benar-benar kayak dua sisi mata uang. Nah, ini tuh kayak timbangan. Di satu sisi ada semua hak yang kita nikmati. Hak untuk hidup aman, hak dapat pendidikan, sampai hak untuk berpendapat. Tapi, timbangan ini cuma bakal seimbang kalau di sisi satunya kita juga menaruh beban kewajiban kita. Nurut sama hukum, bayar pajak, dan sebagainya. Gampangnya, hak itu nggak gratis loh. Hak itu dibayar dengan kewajiban kita secara kolektif. Jadi kalau gitu, apa sebetulnya kewajiban warga negara? Ini bukan sekadar daftar suruhan. Anggap aja ini adalah kontribusi kita dalam perjanjian. Bagian kita untuk mastiin sistem ini tetap jalan. Bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang yang ada di dalamnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, mari kita lihat lebih konkret. Gimana sih bentuk iuran kita buat keteraturan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja kewajiban yang kita setorkan ke dalam kas bersama ini? Yang pertama, dan mungkin yang paling sering kita keluhkan ya, membayar pajak. Kadang terasa kayak beban kan? Tapi coba deh kita telusuri jejak uang pajak ini sebenarnya lari kemana aja. Ternyata, uang pajak kita nggak menguap gitu aja. Uang itu balik lagi ke kita dalam bentuk jalan yang bagus, sekolah, rumah sakit, layanan publik, dan keamanan. Jadi ini bukan sekedar bayar, tapi ini adalah investasi kita bersama untuk kualitas hidup yang lebih baik. Tiap jembatan dan puskesmas yang kita lihat, itu adalah dividen dari investasi kita. Iuran berikutnya bentuknya bukan uang, tapi kepatuhan. Yup, menaati hukum. Ini adalah tiang penyangga utama dari kontrak sosial kita. Kenapa kita harus taat hukum? Ya, selain biar nggak kena sanksi tentu saja. Tapi lebih dari itu, hukum itu menciptakan aturan main yang jelas dan bisa diprediksi. Hak Anda untuk merasa aman itu terjamin karena orang lain juga taat sama hukum. Begitupun sebaliknya. Tanpa ini semua, wah, yang ada cuma kekacauan, di mana yang paling kuatlah yang menang. Dan yang terakhir, ada kewajiban yang sering kita lupakan, padahal penting banget, menjaga ketertiban sosial. Ini adalah kontribusi kita dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Ini adalah hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Toleransi sama tetangga, ikut kerja bakti, atau sesederhana, nggak buang sampah sembarangan. Satu orang mungkin nggak kerasa, tapi kalau semua orang melakukannya, tindakan-tindakan kecil inilah yang merajut masyarakat jadi tempat yang nyaman dan kuat. Oke, kita udah paham nih gimana sistem ini seharusnya berjalan. Tapi sebagai mahasiswa, sebagai pemikir kritis, tugas kita nggak berhenti di situ. Kita harus bertanya, apakah di lapangan realitanya seindah teori ini? Yuk kita evaluasi lagi perjanjian kita ini. Inti dari diskusi kita sebenarnya bisa diringkas dalam satu kalimat ini. Kewajiban itu fondasinya, dan hak itu bangunannya. Tanpa fondasi yang kita bangun bersama-sama, semua janji tentang hak itu cuma bakal jadi omong kosong di atas kertas. Nah, disinilah titik kritisnya. Kita harus berani bertanya, apakah timbangan hak dan kewajiban ini selalu seimbang buat semua orang? Apakah beban kewajiban yang dipikul dan hak yang diterima itu, distribusinya sudah benar-benar adil? Saat kita masih melihat ketidakadilan di mana-mana, bukankah itu pertanda kalau kontrak kita ini lagi ada yang salah? Mungkin sedang pincang? Jadi, saya mau tinggalkan Anda semua dengan sebuah tantangan, bukan cuma pertanyaan. Sebagai generasi intelektual penerus bangsa, peran apa yang bisa Anda ambil untuk memastikan kontrak sosial ini terus dievaluasi, dikritik, dan diperbaiki?
Gimana caranya kita bisa memastikan perjanjian ini adil untuk semua orang, bukan cuma untuk segelintir pihak? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih.